Nabi Daud itu membuat masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Setiap kali dibangun oleh Nabi Daud, roboh. Dia bangun lagi, roboh lagi, dibangun lagi, roboh lagi. Akhirnya tanya Nabi Daud, ya Allah, kenapa saya kok tidak bisa membangun rumahmu? Daud, firman Allah Ta'ala, rumahku tidak akan pernah bisa dibangun oleh orang yang tangannya belepotan darah. Maksudnya berperang ya, berperang. Terus Nabi Daud bilang, bukankah aku berperang semata karena melaksanakan perintahmu ya Allah? Ya kan bisa jawabannya kan bagus itu. Tapi Allah menjawab juga, bukankah orang-orang yang kau perangi itu adalah hamba-hambaku? Jadi nggak bisa. Akhirnya Nabi Sulaiman itu yang mendirikan Baitul Maqdis itu. Nabi Sulaiman. Nabi Daud nggak bisa. Kenapa? Tangannya belepotan darah. Betapapun sesungguhnya belepotan darah itu adalah melaksanakan perintahnya juga. Abu Bakar bilang, Rasulullah, andaikan jenengan yang bilang bahwa dari balik gunung itu ada kawanan harimau, akulah yang pertama kali percaya. Jadi hebat ya, Abu Bakar Siddiq itu hebat. Maka Kanjeng Rasul itu memberikan sabda tersendiri. Apa kata Kanjeng Rasul tentang Abu Bakar Siddiq itu? Begini, andaikan Abu Bakar Siddiq itu lahir lebih dulu ketimbang aku beriman kepadanya. Tapi karena aku lebih dulu yang lahir, maka beliau beriman kepadaku. Lebih dulu berapa tahun? Coba, lebih dulu 2 tahun. Lebih tua Rasulullah dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Terus Abu Bakar Siddiq lebih tua 2 tahun dibandingkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih tua 2 tahun dibandingkan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman lebih tua 2 tahun ketimbang Sayyidina Ali. Kok bisa ya? Ya bisa ya Allah Ta'ala, masa nggak bisa ya? Oke. Wa anzalahu bin nuril ladzi adalla bihi man syaa'a wa hada. Jadi ya, gini ya. Allah Ta'ala itu menurunkan nabinya. Apa yang dimaksud dengan menurunkan nabi itu loh ya? Apa maksudnya coba? Jadi kok ada istilah diturunkan kan begitu ya? Allah yang katakanlah abstrak dalam konteks seperti ini ya, itu kemudian dijadikan realitas merupakan bagian dari sejarah kehidupan. Jadi Kanjeng Rasul itu sesungguhnya adalah prototipe ilahi, alias apa? Fotokopinya Allah Ta'ala yang ditaruh di tengah kehidupan. Nah dari situ kemudian Allah menyesatkan orang yang dikehendaki, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Andaikan Allah tidak mengutus Rasulnya ini, maka kita tidak tahu siapa yang menerima, siapa yang menolak. Kita tidak bisa membedakan mana Abu Jahal, mana Abu Bakar, tidak bisa membedakan. Nah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah realitas, yaitu panutan umat manusia, di situ kemudian tahu siapa menerima, siapa menolak. Oke? Jadi salah satu diutusnya Kanjeng Rasul itu untuk diketahui sesungguhnya siapa yang menerima, siapa yang menolak sebenarnya. Kalau tidak diutus kan sama-sama bagusnya. Kan belum pada tahu siapa yang menerima, siapa yang menolak itu. Ketika diutus, tahulah kemudian siapa yang menerima, siapa yang menolak. Gitu. Jadi Allah Ta'ala menurunkan, ya bahasanya itu anzalahu. Allah Ta'ala menurunkan. Jadi dari yang sepenuh-penuhnya tak terjangkau, Allah Ta'ala yang tak sepenuh terjangkau, menjadi terjangkau dengan diutusnya Kanjeng Rasul sebagai realitas kehidupan, sebagai sejarah kehidupan. Jadi kita bisa membaca ke sana. Maka kemudian benarlah ketika Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu bersabda, man ro'ani faqad ro'al haq. Dalam Sahih Muslim ini ada. Orang yang menyaksikan aku, sungguh orang itu sudah menyaksikan Allah yang maha benar. Hebat ya. Jadi dengan perantara Kanjeng Rasul kita menyaksikan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di situ Allah menciptakan reduksi bagi dirinya sendiri. Coba kalau misalnya Allah tidak mengutus siapapun, bagaimana orang bisa memahami Allah coba? Ketika diutus seorang utusan, tahulah kita kemudian bahwa kata Allah Ta'ala, firman hadiratnya itu, mencintai Rasul sama dengan mencintai Allah katanya gitu loh. Sama dong, sama.
Wah, hebat kalau begitu kan. Jadi di sini apa? Ada reduksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar akal kita itu bisa sampai ke sana. Paham? Jadi Kanjeng Rasul itu reduksi yang merupakan rahmat bagi seluruh alam raya. Reduksi itu agar kita bisa memahaminya. Makanya kemudian diambil dari antara kita. Rasulun min anfusikum, utusan dari bagian diri kalian sendiri. Jadi rupanya apa? Manusia, maka berbicara dengan bahasa manusia. Padahal itu utusan loh, berbicara dengan bahasa manusia sehingga kita bisa memahaminya. Itu loh. Allah Ta'ala itu rela dirinya itu direduksi agar bisa dipahami oleh kita umat manusia. Jadi enak ya, jadi sesungguhnya Kanjeng Rasul itu merupakan sebuah jalan yang sangat mempermudah kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sangat mempermudah. Sangat mempermudah. Oke. Jadi gini ya. Nah, terus kemudian ini persoalannya. Dengan diutusnya Rasulullah itu kemudian terbelahlah umat manusia menjadi dua. Ada orang-orang yang menerimanya, maka disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ada orang-orang yang menampiknya, itu disebut orang yang tersesat. Tersesat. Jadi, maka setiap orang yang pertama-tama kali getol di depan menerima Rasulullah, apapun itu wujudnya, semua diterima. Seperti Abu Bakar Siddiq itu, semua yang dari Rasulullah diterima. Diterima. Coba misalnya ya, apa kata Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah itu baru saja diangkat untuk mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu kan banyak orang-orang tidak percaya. Tidak percaya. Misalnya mengatakan, coba angkat kakimu yang satu Muhammad, diangkat yang kanan. Coba yang kiri diangkat, enggak bisa. Gitu aja enggak bisa, bagaimana bisa mengaku sampai di Palestina sana, bisa mi'raj, bagaimana coba kalau begitu katanya. Nah, Abu Bakar bilang, Rasulullah, andaikan jenengan yang bilang bahwa dari balik gunung itu ada kawanan harimau, akulah yang pertama kali percaya. Jadi hebat ya, Abu Bakar Siddiq itu hebat. Maka Kanjeng Rasul itu memberikan sabda tersendiri. Apa kata Kanjeng Rasul tentang Abu Bakar Siddiq itu? Begini, andaikan ya, Abu Bakar Siddiq itu lahir lebih dulu ketimbang aku beriman kepadanya. Beriman. Tapi karena aku lebih dulu yang lahir, maka beliau beriman kepadaku. Lebih dulu berapa tahun? Coba. Lebih dulu 2 tahun. Lebih tua Rasulullah dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Terus Abu Bakar Siddiq lebih tua 2 tahun dibandingkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih tua 2 tahun dibandingkan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman lebih tua 2 tahun ketimbang Sayyidina Ali. Kok bisa ya? Ya bisa ya, Allah Ta'ala, masa enggak bisa ya? Bisa ya? Bisa, hebat loh. Perencanaan Allah Ta'ala itu hebat sekali. Coba ya, kita bisa mengenal 4 macam sahabat ini ya. Abu Bakar Siddiq sama Umar. Itu lebih hebat imannya ketimbang iman seluruh umat manusia di dunia. Sementara Utsman dan Ali tidak lebih hebat. Tapi Utsman dan Ali adalah orang soleh, kata Kanjeng Rasul. Oke, terus berkaitan dengan kuburan misalnya. Abu Bakar Siddiq dan Umar itu bersama Rasulullah. Dan kedua-duanya sama-sama mertua Rasulullah loh. Hebat, sama-sama mertua Rasulullah. Karena mertuanya, maka bersama dengan Rasulullah kuburnya. Hebat. Karena Utsman dan Ali bukan mertuanya, maka lain kuburnya. Hebat ya. Hebat. Allah. Ya. Oke. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ada orang-orang yang tersesat. Nah, ini bisa dikatakan apa? Itu merupakan bagian dari dimensi yang buruk. Walaupun tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu dimensi yang buruk ya. Jadi, tapi itu merupakan salah satu efek dari diutusnya Rasulullah. Ada 2 belah itu loh. Yang menerima, yang tidak. Yang patuh, yang tidak.
yang dapat petunjuk dan yang tidak. Jadi terbelah menjadi dua itu loh. Nah di sini kemudian Allah memainkan kehidupan ini lewat dua kelompok itu. Dari dulu sampai kapanpun akan senantiasa ada dua kelompok itu. Allah kemudian bilang kepada para nabinya, ambil pedangmu, asah hadapi itu mereka. Kemudian terciptalah peperangan itu. Peperangan antara cahaya dan kegelapan. Dan hidup terdiri dari cahaya dan kegelapan itu. Di manakah sesungguhnya letak misterinya? Kita tak paham. Ya. Kita tidak paham. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu membuat masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Setiap kali dibangun oleh Nabi Daud, roboh. Dia bangun lagi, roboh lagi, dibangun lagi, roboh lagi. Akhirnya tanya Nabi Daud, ya Allah, kenapa saya kok tidak bisa membangun rumahmu? Daud, firman Allah Ta'ala, rumahku tidak akan pernah bisa dibangun oleh orang yang tangannya belepotan darah. Maksudnya berperang ya, berperang. Terus Nabi Daud bilang, bukankah aku berperang semata karena melaksanakan perintahmu ya Allah? Ya kan bisa jawabannya kan bagus itu. Tapi Allah menjawab juga, bukankah orang-orang yang kau perangi itu adalah hamba-hambaku? Jadi nggak bisa. Akhirnya Nabi Sulaiman itu yang mendirikan Baitul Maqdis itu, Nabi Sulaiman. Nabi Daud nggak bisa. Kenapa? Tangannya belepotan darah. Betapapun sesungguhnya belepotan darah itu adalah melaksanakan perintahnya juga. Nah di situ misterinya loh. Kita nggak paham, kita hanya bisa terngungun-ngungun di hadapan kemahaannya yang tak bertepi itu loh ya. Oke. Wa sallama ala alihi tahirin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi ini loh ya. Ini salah satu barokahnya itu ya. Ketika kita membaca salawat dengan cara mengikuti Allah yang sudah terlebih dahulu membaca salawat. Itu ternyata apa? Salawat itu sampai di hari kiamat loh. Sampai kepada siapapun yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Sampai loh. Sampai. Ini soalnya kan. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kan sampai di akhirat itu. Jadi hebat ya. Allah Ta'ala membaca salawat, kita kemudian mengikutinya, yang kemudian tak putus-putus sampai di hari kebangkitan, itu hebat. Itu. Hebat sekali. Jadi kita itu mengikuti Allah Ta'ala dalam bersolawat, itu keuntungan bagi diri kita sesungguhnya. Keuntungan bagi diri kita. Jadi karena itu, satu-satunya amal yang tidak tertolak itu salawat. Yang lain, bainar raddi wa qabuliha, antara ditolak dan diterima. Jadi bisa ditolak, bisa diterima. Tapi kalau salawat pasti diterima. Bukan karena kita yang baca salawatnya, tapi karena barokahnya Rasulullah Muhammad SAW. Sampai orang yang baca salawat seperti apapun itu pasti diterima, pasti dikabul. Oke. Ajabtu su'alaka ayyuhal waliyul karim. Aku berusaha untuk menjawab pertanyaanmu, wahai kawanku yang mulia. Ayyuhal karim itu kawan yang mulia. Jadi kitab ini ditulis dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan. Jadi ada pertanyaan kepada Ibnu Arabi tentang bagaimana orang itu berangkat menuju kepada Allah, orang itu wusul, orang itu berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala. Pertanyaannya ke sana. Nah kemudian jawabannya adalah kitab Risalatul Anwar ini. Jadi hebat ya. Ada orang bertanya dijawab dengan sebuah karya yang komprehensif, ya, yang sempurna. Hebat ya. Itu kalau keilmuannya cuma kocar-kacir nggak bisa. Gak bisa, itu harus keilmuannya betul-betul tekep itu.
Wasafiyul hamim, dan orang suci yang sangat akrab fi kaifiyatis suluk, di dalam cara menempuh perjalanan ila rabbil izzati, menuju kepada Tuhan yang memiliki kemuliaan, ta'ala maha tinggi itu Tuhan. Oke. Berkaitan dengan perjalanan kepada Allah, ini kan sesungguhnya merupakan hal yang sangat mengagumkan loh ya. Coba begini kan, bukankah kita itu sesungguhnya dikandung oleh Allah? Atau segala sesuatu itu dikandung oleh Allah loh. Tidak ada apapun yang di luar Allah, itu tidak ada. Coba bayangkan, segala sesuatu itu dikandung di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada istilah perjalanan kepada Allah, kan begitu. Kita itu dikandung kok di dalam hadiratnya. Jadi kita itu sesungguhnya tidak perlu kemana-mana untuk mendekati Allah Ta'ala itu sebenarnya loh ya. Di mana saja kita berada di dalam genggaman Allah Ta'ala, dan karena itu kita tinggal merasakan saja sesungguhnya. Tinggal merasakan. Dan Allah Ta'ala lebih dekat kepada kita dibandingkan apapun yang terdekat kepada diri kita. Jadi ketika kita misalnya makan atau minum, Allah lebih dekat ketimbang makan dan minum kita itu. Ketika kita misalnya ngerokok, Allah lebih dekat lagi ketimbang ngerokok kita itu. Coba kita merasakan apapun, Allah itu lebih dekat ketimbang apapun yang kita rasakan itu. Kemudian kok ada istilah suluk, menempuh perjalanan rohani. Apa maksudnya kan begitu? Maksudnya itu tak lain adalah bahwa agar hati kita itu melek, itu loh, melek. Ketika hati kita melek, kita merasakan bahwa sesungguhnya kita dikandung oleh Allah. Ketika kita merasakan dikandung oleh Allah, ternyata apa? Ternyata untuk lebih dekat lagi itu bisa. Dekat lagi bisa, dekat lagi bisa. Dekat, sedekat-dekatnya bisa. Jadi Allah Ta'ala itu pantangan untuk memiliki limit loh ya. Kalau kita kan, ketika kita berdempetan, nggak bisa dekat lagi. Ya nggak bisa, ini sudah full. Nah kalau untuk Allah Ta'ala nggak ada loh itu. Fullnya itu sudah tidak ada. Tidak ada. Masuk lagi ke dalam hadirnya, ya sangat bisa. Jadi tidak ada batasan bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada batasan. Karena itu jangan pernah kita mengatakan bahwa kayaknya aku sudah agak dekat karena itu berhenti saja dulu. Enggak bisa begitu. Terus saja dimasuki, itu bisa sesungguhnya. Bisa. Makanya kemudian banyak di antara para wali yang rasanya itu adalah rasa Allah Ta'ala loh. Rasanya rasa Allah. Rasa, apa saja itu semuanya serba Allah Ta'ala. Itu jangan dikatakan sudah final. Tidak ada finalnya itu. Tidak ada finalnya. Coba misalnya ya, kita berhadapan dengan orang yang majdzub atau jadzab tuh. Kayaknya itu final sepertinya loh ya, kayak menyaksikan tuh. Kayaknya sudah tidak ada jarak pemisah antara dia dengan Allah Ta'ala. Sepertinya begitu. Tapi ketika kita menyaksikan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ternyata tidak majdzub tapi lebih dekat dengan Allah Ta'ala lagi. Terus kita mencoba kepada para sahabat. Abu Bakar Siddiq itu tidak majdzub tapi jauh lebih dekat lagi dibandingkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus Rasulullah gimana coba? Jangan dikira cuma kecil-kecilan itu ya. Itu sangat besar itu. Sangat besar. Jadi bagaimana? Kalau kita menyaksikan Rasulullah dan Rasulullah yang seperti itu selamat dari adanya pengakuan Tuhan dari umatnya. Beda dengan Nabi Isa loh ya. Kalau Nabi Isa itu kan dipandang sebagai Tuhan oleh sebagian umatnya. Tapi Rasulullah yang jauh lebih lengkap, lebih sempurna dibandingkan Nabi Isa tidak mungkin disebut sebagai Tuhan. Betul. Jadi yang lebih hebat ternyata tidak dituhankan oleh umatnya. Padahal apa yang tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah dengan mukjizatnya? Semuanya, seluruh mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu semuanya dimiliki oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan orang mati berkali-kali, tidak hanya sekali beliau itu. Pernah ya, suatu saat Rasulullah itu silaturahim ke rumah seseorang yang sudah agak lama tidak berjumpa dengan Kanjeng Rasul. Orang itu sesungguhnya punya anak dua, umurnya sekitar 10 tahunan itu loh.
Nyampe di rumahnya orang itu, dulu taunya Rasulullah orang ini punya anak. Nyampe di rumah orang itu, Kanjeng Rasul tuh lihat sana, lihat sini. Kemudian tanya, "Lah anakmu mana?" Ya kan? "Sudah meninggal ya Rasul." Meninggal anak itu. Ternyata anak yang tadi dibilang sudah meninggal itu dihidupkan lagi oleh Rasulullah loh. Dan itu hidup terus, bukan kemudian mati lagi, itu bukan. Bukan seperti Sunan Ampel yang menghidupkan siapa? Siapa yang kuburannya ada 9 itu? Siapa? Hah? Mbah Soleh. Oh, iya, Mbah. Hah? Bukan. Mbah Soleh itu. Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kan itu takmir masjidnya Sunan Ampel ya. Di Ampel sana di Surabaya. Kalau Sunan Ampel melihat masjidnya itu kotor, maka beliau bilang, wah coba kalau Soleh hidup, ini pasti bersih semuanya. Hidup. Kemudian nyapu-nyapu bersih. Setelah beberapa hari meninggal lagi ya.